Perkenalkan, nama saya Bunyansa, NPM 1720. Di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi, fungsi komunikasi, dan proses dalam komunikasi. Nah, di sini pengertian komunikasi menurut Andrew Escula yaitu proses pemindahan informasi, pengertian, dan pemahaman dari seseorang, suatu tempat, atau sesuatu kepada sesuatu, tempat, atau orang lain. Nah, definisi ini menekankan bahwa komunikasi bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga mencakup pemahaman, pengertian yang diterima oleh penerima pesan. Nah, proses ini juga melibatkan berbagai bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, dan dapat terjadi di antara individu maupun organisasi. Nah, di sini juga ada pengertian komunikasi menurut Arni Muhammad. Arni Muhammad mengatakan bahwa komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun non-verbal antara pengirim pesan dan penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. Dalam konteks ini, komunikasi dilihat sebagai alat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku penerima pesan. Hal ini mencakup berbagai bentuk komunikasi termasuk lisan, tulisan, isyarat, ataupun ekspresi wajah. Ini ada beberapa fungsi komunikasi. Yang pertama, mengendalikan perilaku anggota. Yang dimaksud adalah komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan perilaku antara individu ataupun kelompok dalam organisasi. Contohnya itu prosedur kerja atau arahan dari atasan ke bawahan. Yang kedua, ada memperkuat motivasi, yaitu antara karyawan lainnya ataupun atasan dengan karyawan. Yang ketiga itu adalah memfasilitasi pelepasan ungkapan emosi dan pemenuhan kebutuhan sosial, yang artinya organisasi juga menjadi tempat individu berinteraksi dan mengekspresikan perasaan seperti berbagai kegembiraan, kekecewaan, dan keluhan. Yang keempat ada memberikan informasi. Komunikasi menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Di sini ada 7 proses komunikasi. Yang pertama adalah sumber. Sumber itu adalah orang yang memulai komunikasi. Saat kita memulai komunikasi, maka itu dikatakan sumber. Nah, contohnya itu ketika saya akan menyampaikan sesuatu kepada teman saya. Yang kedua itu adalah pengkodean atau encoding, yaitu proses mengubah pikiran menjadi kata-kata atau gambar. Contohnya seperti apa? Contohnya itu saya berpikir jangan lupa kerjakan tugas, lalu saya ketik pesan di handphone. Nah, itu namanya pengkodean. Yang kedua, pesan atau message, yaitu isi dari yang disampaikan bisa berupa kata-kata, tulisan, ataupun gambar. Misalnya jangan lupa kerjakan tugas ya. Yang keempat itu adalah saluran atau channel. Nah, media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Jadi dalam proses komunikasi ada medianya, misalnya WhatsApp, ataupun berbicara balik langsung, ataupun email. Nah, seperti itu. Yang kelima maksud saya adalah penerimaan atau recover. Orang yang menerima pesanan, misalnya adalah teman saya yang membacakan pesan tersebut. Nah, yang keenam itu adalah penguraian, yaitu di mana proses memahami isi pesanan oleh penerima. Misalnya teman saya mengerti bahwa tugas harus segera dikerjakan, seperti itu. Yang ketujuh adalah umpan balik atau feedback. Dalam mengirim pesan tentunya ada feedback, yaitu adalah balasan atau respon dari penerima. Contohnya ketika teman saya menjawab, saya akan menjawab oke atau udah dikerjain. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Dunata dengan NPM 2022 1450 1731. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai arah komunikasi. Menurut Montana dan Green, arah komunikasi dibagi menjadi 4 bagian. Di antaranya, arah komunikasi ke atas, ke bawah, horizontal, dan diagonal. Komunikasi arah ke bawah merupakan komunikasi yang mengalir dari tingkat yang lebih tinggi
ke tingkat yang lebih rendah dalam suatu kelompok maupun organisasi. Biasanya komunikasi ini diberikan atasan kepada bawahan. Biasanya pola komunikasi ke bawah ini digunakan oleh kelompok pimpinan dan manajer untuk memberikan arahan, pengontrolan, dan memberikan informasi mengenai kebijakan dan prosedur kepada bawahan. Arah komunikasi ke bawah mencakup penyampaian informasi, mengarahkan, mengkoordinasi, memotivasi, memimpin, serta mengendalikan berbagai informasi. Selanjutnya adalah arah komunikasi ke atas. Arah komunikasi ke atas merupakan penyampaian informasi yang diberikan bawahan kepada atasan. Biasanya hal ini terjadi ketika bawahan ingin menyampaikan suatu usulan, ide, pengaduan, keluhan, ataupun laporan. Selanjutnya, arah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang melibatkan antar individu atau kelompok yang berada pada level yang sama. Komunikasi horizontal ini bisa juga disebut dengan komunikasi antar teman sejawat, komunikasi antar karyawan, antar manajer, maupun antara direktur dengan koleganya. Konteks dalam komunikasi ini bersifat koordinasi sehingga antara satu dengan yang lain saling memberikan informasi. Dan arah komunikasi yang terakhir adalah arah komunikasi diagonal. Arah komunikasi diagonal merupakan arah komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok pada bagian dan tingkatan yang berbeda. Arah komunikasi diagonal dapat kita jumpai pada perusahaan atau organisasi dengan skala luas, karena ketergantungan di sana terhadap departemen yang berbeda juga sangat tinggi. Misalnya, divisi penjualan dengan divisi produksi. Mereka memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain mengenai suatu produk yang mereka jual. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai arah komunikasi. Baik, selanjutnya saya Triwulandari dengan NPM 2022-1450-1763 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi antar pribadi. Metode yang digunakan adalah komunikasi lisan, di mana bentuk-bentuk populer dari komunikasi lisan adalah pidato, ceramah, percakapan dua orang, diskusi kelompok, dan juga gosip. Selanjutnya ada komunikasi tertulis, di mana komunikasi tertulis yaitu mencakup memo, surat, email, dan laporan berkala organisasi serta pengumuman di papan buletin atau alat lain yang dikirimkan via kata-kata atau simbol tertulis. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini mencakup gerakan tubuh, intonasi atau tekanan yang kita berikan pada kata-kata, ekspresi wajah, dan jarak fisik antara pengirim dan penerima. Bisa dikatakan bahwa setiap gerakan tubuh mempunyai makna dan tidak ada gerakan yang bersifat kebetulan. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu ada komunikasi organisasi. Yang pertama ada bentuknya jaringan kelompok kecil formal. Ada 3 jaringan komunikasi, yaitu ada bentuk komunikasi rantai secara tegas mengikuti rantai komando yang formal. Nah, jaringan ini bersifat kaku, sentralistik, dan sangat mengikuti birokrasi yang ada. Contohnya pada komunikasi bidang militer. Selanjutnya ada bentuk komunikasi roda, mengandalkan tokoh sentral yang bertindak sebagai saluran pusat untuk semua komunikasi kelompok. Bentuk komunikasi ini biasanya itu dapat ditemukan pada komunikasi kelompok kecil. Selanjutnya ada bentuk komunikasi jaringan semua saluran, memungkinkan semua anggota kelompok untuk secara aktif selama berkomunikasi. Nah, bentuk komunikasi ini dapat Anda temukan pada organisasi dengan gaya kepemimpinan yang demokratis. Nah, di sini ada yang B, yaitu selentingan, merupakan informasi yang beredar pada organisasi yang masih membutuhkan klarifikasi
akan kebenarannya. Yang C ada komunikasi dengan bantuan komputer. Komunikasi ini mencakup surat elektronik atau email, hubungan internet, dan extranet, serta konferensi video. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi hambatan komunikasi efektif. Nah, hambatan komunikasi efektif itu ada 5. Dan yang pertama itu ada namanya penyaringan, dan yang kedua itu bahasa, dan yang ketiga itu emosi, dan keempat itu informasi berlebih, dan yang kelima itu ada yang namanya kegelisahan komunikasi. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu apa sih itu penyaringan. Yang pertama kita akan bahas ya. Penyaringan itu artinya penyaringan terjadi ketika pengirim pesan menyaring informasi yang disampaikan. Nah, biasanya itu menyesuaikan dengan apa yang ingin didengar oleh penerima. Tujuannya itu bisa untuk menyenangkan, menghindari konflik, atau menyembunyikan kebenaran. Nah, contohnya itu di suatu perusahaan ada yang namanya si Budi dan si Rudi. Si Budi ini menyampaikan informasi yang telah dia dapat dan menyampaikan ke si Rudi. Nah, si Rudi ini menanggapi si Budi ini, menanggapi informasi yang didapat dari itu tidak semuanya, tetapi dia juga harus mencari dari sumber-sumber lainnya, tidak menerima semua informasi dari si Budi begitu. Dan selanjutnya itu ada yang namanya emosi. Nah, apa sih itu emosi? Emosi itu bisa dapat kita lihat dari suasana hatinya, wajahnya bisa seperti marah, sedih, atau gembira berlebihan. Nah, ini dapat mempengaruhi cara seseorang menerima atau menanggapi pesan. Emosi itu bisa membuat seorang salah paham atau menolak mendengar secara objektif. Contohnya itu saat sedang marah, seorang mungkin salah menafsirkan saran sebagai kritik atau serangan pribadi, meskipun maksud sebenarnya adalah ingin membantu. Gitu. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya bahasa. Apa sih itu bahasa? Nah, perbedaan dalam penggunaan bahasa, istilah teknis atau bahasa daerah dapat menyebabkan pesan yang tidak dipahami dengan benar oleh si penerima. Nah, contoh itu seorang dokter menggunakan istilah medis atau menjelaskan diagnosis kepada pasien tanpa menyederhanakan bahasa, sehingga pasien tidak memahami kondisi kesehatannya. Oke, dan selanjutnya ada yang namanya informasi berlebih. Apa sih itu informasi berlebih? Nah, ketika seseorang menerima terlalu banyak informasi dalam waktu singkat, mereka bisa kewalahan dan tidak mampu memproses dengan baik, sehingga intinya itu terlewatkan gitu. Contohnya itu seperti seorang manajer memberikan instruksi yang terlalu banyak dan mendetail dalam satu rapat, sehingga karyawan itu bingung dan tidak tahu mana yang harus diprioritaskan, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada yang namanya kegelisahan di dalam komunikasi. Apa sih itu kegelisahan dalam komunikasi? Itu adalah ketakutan atau kecemasan yang dirasakan seseorang saat harus berkomunikasi, terutama di depan umum dan atau dengan orang yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Hal ini bisa menghambat kejelasan dalam penyampaian pesan. Contohnya itu seperti ada seorang mahasiswa nih. Mahasiswa ini mau presentasi di depan kelompok-kelompok lainnya. Dia tuh berbicara dengan suara yang pelan dan terbata-bata. Jadi dia gugup gitu. Sehingga materi-materi yang diberikan kepada si teman kelompok yang lain itu tidak dapat mereka mengerti, dan informasi yang lebih penting juga, materi yang penting juga tidak dapat tersampaikan dengan baik karena terjadinya komunikasi yang terbata-bata. Perkenalkan, nama saya Sri Arbang Hutagalung, nomor MPF terakhir saya 1768. Saya akan menjelaskan materi tentang isu-isu terbaru dalam komunikasi. Yang pertama itu penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Komunikasi antara pria dan wanita seringkali berbeda karena cara berpikir dan cara menyampaikan pesan juga berbeda. Pria biasanya lebih langsung dan fokus pada solusi, sedangkan wanita sering lebih ekspresif dan fokus pada perasaan. Misalnya, saat wanita bercerita, dia ingin didengarkan, tapi pria malah langsung memberi solusi. Hal ini bisa membuat salah paham karena niatnya baik, tapi cara menyampaikan berbeda. Yang kedua itu, diam sebagai komunikasi. Diam bukan berarti tidak ada komunikasi. Kadang diam digunakan untuk menunjukkan marah atau kecewa, menghindari konflik, dan memberikan ruang atau waktu berpikir.
Misalnya, saat seseorang diam saat diajak bicara, itu bisa berarti dia sedang kesal atau tidak setuju. Jadi, kita perlu peka terhadap makna di balik diam itu. Yang ketiga, komunikasi yang benar secara politis. Ini adalah cara berbicara yang hati-hati agar tidak menyinggung orang lain. Contohnya, daripada mengatakan orang cacat, kita bilang penyandang disabilitas. Daripada pembantu, kita gunakan asisten rumah tangga. Tujuannya agar semua orang merasa dihargai dan tidak direndahkan, terutama dalam ras, agama, gender, atau kondisi fisik. Yang keempat itu adalah komunikasi lintas budaya. Ini terjadi saat orang dari budaya berbeda saling berkomunikasi. Budaya mempengaruhi cara menyapa, menatap, atau berbicara. Misalnya, di budaya barat, kontak mata dianggap sopan, tapi di beberapa budaya timur, menatap langsung bisa dianggap tidak sopan. Tanpa memahami ini, bisa terjadi salah paham atau dianggap tidak sopan.